Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Sekarang sampai pada tema dakwah sirriyah, melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yang dalam hal ini kita akan fokus pada pembahasan dakwah, yaitu dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia, khususnya tentang tarbiyah dan akidah. Jadi akan kita bahas tentang markas dakwah, kemudian tarbiyah, keutamaan ilmu dan pemahaman, serta akidah dan esensinya. Sama sekalian, tentang dakwah sirriyah atau yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun rahasia, para ahli sejarah telah mengklasifikasikan, yaitu dakwah sirriyah ini dilaksanakan selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Latar belakangnya adalah untuk menghindari perlakuan buruk dari orang kafir Quraisy, serta langkah bijak agar masyarakat tidak kaget menghadapi hal yang menggusarkan mereka, walau bisa saja langsung secara jahriyah. Serta di sana ada tawazun ataupun keseimbangan antara strategi dan tawakal. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Arab khususnya yang ada di daerah Hijaz, Mekah dan sekitarnya ini menjadi pusat destinasi ataupun kunjungan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah sana pada saat itu, dan ya ada di sekitar Afrika ya dan yang sekitarnya. Jadi Mekah menjadi pusat kunjungan karena ada Ka'bah, dan juga ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dari pada saat musim kemarau atau musim dingin, mulai Yaman sampai Syam, kemudian Syam ke Yaman, yang Mekah itu jalur yang dilewati oleh perjalanan tersebut ya. Jadi sejak zaman jahiliyah, orang-orang yang ada di sekitar Mekah ini sudah banyak yang memiliki pengalaman, ataupun setidaknya mereka bertukar menukar pengalaman dengan masyarakat yang mengunjunginya. Jadi dari sisi peradaban relatif lebih maju dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Dikatakan jahiliyah bukan semata-mata karena kebodohannya, tetapi karena mereka tidak mampu menggunakan akal pikirannya itu untuk mencerna dan menerima kebenaran. Jadi masyarakatnya sudah relatif pintar-pintar, tetapi tidak menggunakan akal atau hati nuraninya itu ya. Jadi ketika dakwah Islam ini muncul di sana, perlu langkah-langkah yang bijak supaya tidak menimbulkan konfrontasi. Saat itu sedikit demi sedikit ada keseimbangan di sini antara strategi dan tawakal, bahwa Rasulullah SAW pasti mendapatkan pertolongan dari Allah. Tetapi itu keyakinan ataupun ketawakalan itu harus diimbangi dengan strategi, dan nanti akan kita bahas ya lebih banyak contoh-contohnya. Jadi ilham Rasulullah SAW untuk mengatur strategi dakwah ataupun manajemen dalam hal dakwah, sehingga hikmah yang bisa
kita ambil ya, saat ini kita memerlukan siasah syariah yang dicontohkan oleh beliau, karena beliau adalah sebagai imam atau sebagai pemimpin. Siasah itu artinya strategi syariah secara syar'i, atau kalau dalam bahasa umum politik secara syar'i, pengendalian masyarakat secara syar'i. Karena beliau memiliki tugas untuk mengatur masyarakat, dan saat itu kondisinya masih belum memungkinkan disampaikan secara terang-terangan. Kalau langsung secara terang-terangan, maka dakwah Islamiyah yang saat itu masih diikuti oleh sebagian kecil masyarakat Mekah akan mudah diberangus oleh tokoh-tokoh Quraisy. Hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah dai sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam agar melakukan perencanaan secara cermat dan mempersiapkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan dakwah tanpa mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tawakal ini adalah memiliki arti berserah diri, secara bahasa bisa bermakna mempercayai atau menyerahkan ataupun mewakilkan. Kepada siapa kita menyerahkan diri ataupun mewakilkan? Yaitu kepada Allah Ta'ala. Kita mendakwahkan agama ini ikhlas karena Allah, dan kita yakin Allah memberikan pertolongan. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan strategi, maka itu akan berakibat yang konyol ataupun yang bisa membahayakan bagi barisan dakwah itu ya. Dan ini telah banyak beliau contohkan setiap beliau akan melaksanakan agenda-agenda dakwah, mulai dari yang ini adalah secara sembunyi-sembunyi, kemudian nanti secara terang-terangan. Nah, pada saat beliau akan berhijrah ke Madinah, itu sebagai contoh yang begitu detail bagaimana dakwah ini memerlukan sebuah strategi atau sebuah rancangan manajemen yang rapi, pembagian SDM yang rapi, supaya tepat sasaran dan tidak gampang dibubarkan ataupun dihancurkan oleh musuh-musuh dakwah sejak saat itu ya. Jadi walaupun kita ini yakin ditolong Allah Ta'ala, tetapi kita harus melakukan usaha-usaha ya. Tawakal ini memiliki dua rukun yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dengan berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Yang kedua adalah dibarengi dengan doa, permohonan, permintaan kepada Allah Ta'ala. Ini harus terus-menerus kita lakukan ya. Ketika ada rombongan dari Yaman yang berkunjung untuk menemui Rasulullah, ketika ditanya kemana atau di mana unta kalian, ditinggalkan di sana, apakah sudah kalian ikat? Belum, kami bertawakal. Maka Nabi mengatakan, ikat dulu untamu baru engkau bertawakal. Jadi itulah makna tawakal ini, tidak mengesampingkan usaha ataupun ikhtiar. Jangan sampai kita salah faham dalam mensikapi atau memposisikan tawakal ini. Seperti sebuah kisah begini ya, antara guru dan murid. Gurunya bernama Ibrahim bin Adham. Beliau ini seorang ulama besar yang dulunya raja ya, seorang raja Ghassan yang memiliki istana, kemudian berkelimang dalam kemewahan. Akhirnya beliau hijrah dan meninggalkan segala macam kemewahannya dan menjadi orang yang sangat zuhud dan menjadi ulama besar. Memiliki murid yang bernama Syakik al-Balkhi. Nah, beliau juga seorang yang dulunya kaya raya, pedagang besar ya, dagangannya itu dari Khorasan sampai ke Turki sana. Nah, beliau juga sama, orang yang akhirnya zuhud, meninggalkan segala macam kekayaannya itu. Jadi Syakik ini suatu saat minta izin kepada gurunya, wahai Syekh, saya minta izin untuk melakukan perjalanan perniagaan beberapa pekan lamanya. Maka gurunya mengizinkan, silakan.
nggak apa-apa izin ya meninggalkan majelis ilmu untuk keperluan yang ya itu dibutuhkan. Tiba-tiba baru 3 hari Syakik ini pulang dan datang lagi ke majelis ilmunya Ibrahim bin Adham, sehingga gurunya kaget. Katanya kamu minta izin beberapa pekan, sekarang kok sudah balik? Ya, saat kami melakukan perjalanan saya melihat ada burung kecil yang lemah, sayapnya patah, tidak bisa terbang, nggak bisa nyari makan. Jadi dia lemah gitu. Kemudian tidak lama berikutnya ada burung besar dari arah atas itu menyuapi dia, memberikan makanan kepada burung kecil sehingga burung kecil ini bisa sehat ya, bisa kenyang ya. Maka pergilah burung itu yang besar itu. Nah, dari kejadian ini Syakik Al-Balkhi ini menyampaikan kepada gurunya, saya mendapat pelajaran dari peristiwa ini wahai guruku, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Burung yang lemah ini awalnya karena dia sayapnya patah, tidak bisa terbang ke sana kemari, tetapi Allah memberikan rezeki kepada burung ini lewat burung besar itu, sehingga dia walaupun tidak bisa terbang, dia dapat makanan. Maka gurunya menyampaikan, wahai muridku, kamu jangan salah dalam mengambil pelajaran, mengambil ibrah ya. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran dari burung yang besar? Nah, jadi kamu harusnya mengambil pelajaran dari burung yang besar, bukan dari burung yang kecil. Karena dalam Islam itu Nabi memberikan motivasi kepada kita, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang memberi itu lebih mulia daripada yang menerima. Jadi kalau kamu mengambil pelajaran dari burung kecil, kamu hanya menerima secara pasif. Karena tadi Syakik itu punya rencana untuk fokus berada di masjid, beribadah, khusyuk, fokus ibadah, dan toh nantinya rezeki akan datang dengan sendirinya. Maka dibantah, diluruskan oleh gurunya tadi, ya, bukan seperti itu makna tawakal ya. Makna tawakal ini posisinya seperti burung yang besar itu, dia punya kekuatan berusaha, sehingga dengan potensi yang dimilikinya itulah kalau ada kelebihan segala sesuatu dia bisa membantu kepada sesama burung ya. Kalau kita manusia punya berbagai macam kelebihan, maka kita akan bisa memberikan bantuan kepada orang yang lemah, yang membutuhkan, dan itu posisinya lebih terhormat di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itulah jemaah sekalian ya, tentang makna ya tawakal yang lurus, yang sebenarnya tidak menafikan ikhtiar, tidak menafikan usaha, tapi justru sinergis dengan usaha dan doa. Itulah, kalau sudah kita usahakan, kita berdoa, sementara takdirnya belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya sudah, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan sesuatu yang Allah kehendaki, itulah yang dia lakukan. Ya sudah, kita sudah dapat imbalan pahala dari niat kebaikan. Kalaupun apa yang kita dapatkan hasilnya belum sesuai dengan kenyataan, itu bukan urusan kita lagi. Kita hanya bisa berusaha, awalnya sudah bisa merencanakan, berusaha dan bisa berikhtiar. Hasil akhirnya itu kita serahkan pada Allah. Yang dinilai kepada kita itu bukan hasil akhir, tapi perjuangan dan prosesnya ini. Yang mendapat pahala imbalan itu adalah perjuangan dan prosesnya. Semakin berat kita berusaha, walaupun hasilnya dikit, tapi insya Allah hasil pahalanya lebih banyak daripada orang yang mungkin biasa-biasa saja tapi hasilnya besar. Nah, itu ya kita tidak matematis ya, tapi ini menurut logika al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Misalnya ya, dalam suasana mendung ataupun gerimis ataupun hujan, tetap kita berusaha pakai payung atau mungkin pakai jas hujan, atau kalau perlu kita pakai mobil, datang ke masjid sholat berjamaah misalnya,
itu pahalanya lebih besar daripada kita seperti ini, terang benderang, tidak ada hambatan apa-apa, kita datang ke sini. Sama-sama kita melakukan proses untuk datang ke majelis sholat jamaah, tapi ketika kita menghadapi hambatan yang lebih berat dan kita bersungguh-sungguh untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, maka nilainya lebih besar atau lebih banyak. Nah, itulah al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung pada perbuatan kita. Nah, keluasan yang ditentukan syariat berdasarkan realitas sirah. Di dalam kajian sirah itu ada yang namanya fiqhul ahkam dan ada fiqhud dakwah. Ini agak pemateri khusus ya, jadi ada rinciannya. Jadi ada fiqhul ahkam, ada fiqhud dakwah. Kalau fiqhul ahkam itu final, artinya sudah hukum ini Islam sudah sempurna, sudah tidak bisa kita bantah-bantah lagi. Jadi bahasanya sudah tidak ada tahapan, hukum ini sudah final. Misalnya tentang masalah riba, walaupun proses dalam hal pengharamannya dulu bertahap, tapi yang kita ambil yang paling akhir, yaitu haram. Contoh lagi tentang minuman khamr, minuman keras, dulu ada tahapan-tahapan, tapi dalam hal hukum yang kita ambil yang paling akhir, yaitu haram. Nah, tetapi bagaimana menerapkan hukum ini di masyarakat, itu yang kita perlukan fiqhud dakwah dengan pendekatan-pendekatan persuasif, masing-masing sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kenapa dulu masyarakat Arab bertahap dalam hal pengharaman riba? Karena begitu melilit sistem ribawi yang ada di masyarakat Arab jahiliyah, sehingga kalau langsung susah, maka dilakukan pengharaman sedikit demi sedikit. Khamr juga demikian ya, secara bertahap, tidak bisa langsung. Kemudian kewajiban menutup aurat, hijab juga demikian ya, itu bertahap. Nah, kalau sekarang kita ambil yang paling akhir, finishnya apa? Tapi kalaupun kita ingin menjadikan seseorang yang sebelumnya itu bergelut dengan hal yang seperti itu, maka itulah diperlukan fikih dakwah yang itu tahapan-tahapan ya. Dan kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga tidak. Tahapan-tahapan ini perlu kesabaran, perlu strategi dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan realitas sirah. Ada semacam keluasan ataupun ya al-murunah ya, dalam bahasa ada di antara khosaisul Islam itu at-tawazun ataupun keseimbangan baina thubut wal murunah, keseimbangan antara hal yang saklek, yang baku dengan hal yang fleksibel. Ini harus secara proporsional ya, tidak bisa kita kaku-kakuan ya, ataupun radikal ataupun ekstrim. Nah, itu tidak sesuai dengan ruh daripada Islam. Kapan dilakukan secara fleksibel, murunah, itu ada saatnya. Kapan dilakukan secara tegas, nah itu ada saatnya. Nah, itu yang diperlukan dengan fiqhud dakwah itu. Baik, nanti akan kita sambung lagi insyaallah sesuai dengan pembahasannya. Dan karakter dakwah Syria ini, di sana ada sirriyah, kerahasiaan, dan juga ada markas. Markas ini pusat. Kemudian ada tarbiyah, prosesnya. Jadi Syria ini dilakukan ya, merupakan sistem pilihannya, strateginya. Kemudian markas ini sebagai pusat, tempatnya, lokasi untuk melakukan dakwah, dan tarbiyah ini sebagai modelnya ataupun manhaj, konsepnya itu. Nabi terus berdakwah setelah sahabat berjumlah 30 orang. Kalau di Rahqul Maktum disampaikan sejumlah 40 orang, itu pun juga belum bisa diidentifikasi nama-namanya secara rinci ya. Yang menjadi tempat markasnya adalah rumah Arqam. Dan Arqam ini agak unik karena nama ayahnya tidak disebutkan ya, sehingga disebutkan bin Abil Arqam ya.
Si Arqam anaknya Abul Arqam ya. Jadi Abul Arqam itu adalah julukan untuk ayahnya. Nama aslinya siapa nggak disebutkan. Inilah dijadikan markas dakwah, pusat dakwah. Karena ya dipandang tempat yang strategis, tempat yang tidak dijangkau oleh orang-orang Quraisy. Dan secara mungkin kalau sekarang fasilitas itu lebih longgar, lebih luas ya, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan lain-lain. Jadi tempat yang tepat, sehingga oleh Jamiah Muhammadiyah dibuat ini ya, pengkaderan ya, apa namanya, Darul Arqam ya biasanya ya, mereka kader-kader awal itu di kader, nah, namanya Darul Arqam, itu pengkaderan di Muhammadiyah. Itu diinspirasikan dari sini. Jadi di rumah Arqam bin Abil Arqam ini. Di sini Rasulullah mentarbiyah para sahabat, memberikan didikan ataupun pembinaan kepada para sahabat dan menunjukkan pentingnya wadah untuk kegiatan program amal soleh. Nah, jadi kita perlu wadah. Orang-orang yang telah direkrut, yang telah terbuka hatinya, yang telah mendapat hidayah ini punya potensi, masing-masing punya potensi apapun ya, dan itu harus diwadahi, harus difasilitasi, tidak bisa dibiarkan, harus diluruskan, dikendalikan, dimanage dengan baik. Nah, itulah pentingnya wadah untuk kegiatan program amal soleh ini, yang bisa menyatukan hati orang-orang yang baik. Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah seperti pasukan yang berbaris. Ada roh-roh yang punya potensi kebaikan, cenderung berkumpul dengan orang-orang yang baik, satu frekuensi. Insya Allah kita dalam frekuensi kebaikan ini. Dan ada roh-roh yang punya potensi keburukan, ya mereka berkumpul untuk melakukan amal-amal keburukan. Silakan apa wadahnya, tapi kalau kita yang disatukan dalam kebaikan ini ada wadahnya ya, contohnya seperti masjid ini sebagai wadah untuk mengaktualisasikan potensi-potensi kebaikan. Dari sinilah bermula ide-ide kebaikan ya, disatukan, disinergiskan ataupun dialokasikan yang baik. Nah, itu penting ya untuk sebagai media beramal soleh. Nah, kemudian pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara rahasia, bahkan ya biasanya malam-malam dan sampai menjelang subuh. Di film Ar-Risalah itu ditunjukkan ya para sahabat mengendap-endap, mereka keluar rumah dengan rahasia, masuk ke rumah Al-Arqam dengan rahasia. Nah, kemudian menjelang pagi atau dini hari itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan menyampaikan kepada keluarganya. Jadi dengan rahasia. Di tiap pertemuan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat, yaitu memberikan didikan, pembinaan kepada para sahabat. Maka di sini ada hikmah yang terkandung pentingnya tarbiyah, pendidikan dan pembinaan. Kemudian tarbiyah adalah awal dari sebuah peradaban yang besar. Tarbiyah adalah awal dari kebangkitan dan kejayaan. Semangat keilmuan dari awal terbitnya dakwah ini, dan di sana menunjukkan tentang pentingnya ilmu dan al-faham sebelum kita melakukan amal-amal apapun ya. Jadi pembinaan, pengkaderan secara rutin ini diperlukan. Karena kita sebagai manusia ya punya potensi ilham kebaikan, punya potensi ilham keburukan. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka akan mudah futur ataupun mudah malas. Maka kita perlu terus dinasihati, perlu diarahkan, diingatkan ini terus menerus. Kalau tidak ada kontinuitas, nah inilah diperlukan tarbiyah yang mustamirroh atau yang kontinu. Nah, tarbiyah ini diilhami dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus pada masyarakat yang ummi. Ini masyarakat Arab disebut masyarakat yang ummi.
seorang rasul di antara mereka, lahir di antara mereka, yang dikenal keluarga besarnya, dikenal latar belakangnya, dikenal akhlaknya, dikenal kebaikannya, mereka sangat tahu terhadap rasul ini yang memiliki misi ini. Ada 3 misi yang disampaikan rasul ini. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang disebut dengan tarbiyah ini. Ada proses tilawah, ada proses tazkiyah, dan ada proses ta'lim. Ada 3 ini ya, 3 proses ini. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun sebelum itu mereka berada pada kesesatan yang nyata. Itu pada zaman jahiliyah. Betapa jahiliyahnya sudah pernah kita singgung di materi yang sudah kita lewati. Jadi karena masa risalah yang ada sejak Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian ya ada semacam masa fatrah, kekosongan wahyu, tidak adanya rasul yang diutus, sampai diutusnya Rasulullah itu hampir 600 tahun. Bahkan kalau diruntut lebih ke belakang, sejak zaman Ismail itu lebih jauh lagi. Sehingga karena kalau pada zaman dulu-dulu antara rasul satu dengan yang lainnya itu kadang-kadang ada satu zaman, satu tempat, sehingga bisa terawasi masyarakat. Tapi karena sejak Nabi Isa diangkat ke langit dan diutus Nabi Muhammad ini masanya sangat panjang, 600 tahunan, sehingga kejahiliannya ya sangat multidimensi yang ada di masyarakat Arab saat itu. Min qablu la fi dhalalin mubin. Maka di sini diperlukan at-tarbiyah. Nah, di sini menunjukkan tentang keutamaan ilmu ataupun al-fahm. Antara ilmu dan faham ini, jamaah sekalian, bisa kita ambil di dalam Al-Quran, di antaranya surah At-Taubah ayat ke-122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah patut bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Hendaknya ada di antara mereka itu segolongan taifah, segolongan ataupun sekelompok yang mereka itu mengkhususkan liyatafaqahu fiddin, untuk memahami, belajar ya, secara khusus mendalami tentang masalah agama. Waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan supaya mereka memberikan peringatan kepada mereka apabila kembali, jadi pulang kampung, untuk memberikan peringatan kepada umatnya. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka bisa waspada, menjaga dirinya masing-masing. Jadi ada sebuah misi khusus di sini yang ini kaitannya dengan perang Tabuk, yang walaupun saat itu kondisinya sangat memerlukan segala macam partisipasi dari kaum muslimin yang ada di Madinah, tetapi walaupun kondisinya yang seperti itu, tetap ada perintah di sini. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Yang sebelumnya orang-orang munafik itu memberikan pembulian ataupun ejekan ya. Jadi ini ada ceritanya masyarakat dari pedalaman. Jadi orang-orang muslim yang ada di pedalaman, mereka belajar ya tentang masalah agama ini dan tidak berpartisipasi dalam peperangan. Itu oleh orang-orang munafik dipojokkan, dihina, didiskreditkan ya. Maka turunlah ayat ini sebagai pembenaran apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang fokus mempelajari agama. Jadi kalau kita kiaskan pada saat ini, kita yang dalam kondisi tidak dalam keadaan perang, falaula nafaro, jadi alasan seperti ini malah semakin dianjurkan kepada kita ya. Kalau di sini kan liyang firu kafa, berangkat ke medan perang. Nah, kita berangkat ke kemana perangnya? Kan kita secara perang fisik tidak ada di sini ya. Kalau kita mau perang ya ke sana, ke Palestina. Kita
Ya, 7 Oktober ini kita akan sampai pada 1 tahun peristiwa Tufanul Aqsa ya. Sudah hampir 1 tahun ini masyarakat Palestina banyak mendapatkan segala macam kezaliman dari orang-orang Israel ya. 70.000 mereka syuhada insyaallah ya. Nah, jadi kita doakan terus supaya mereka bisa mendapatkan kemenangan dengan segera ya. Jadi kalau jihad ke sana kita susah untuk ke sana. Kalaupun di sana kita tidak punya pengalaman ya, tengok-tengok kanan kiri di bom Israel ya wis kita langsung balik kucing ya. Jadi nggak mungkin ya kita jihad secara fisik. Maka saat ini perintah untuk tafaqquh ya, mendalami agama itu lebih ditekankan lah gitu ya. Nanti ada penjelasan lebih detail ya, dengan hadis korelasinya. Al-fiqhu lebih khusus daripada al-ilmu. Kalau al-fiqhu artinya faham, bahkan faham yang mendalam, yang menembus sampai intinya, tidak cukup hanya kulitnya saja. Nah, jadi di sini jemaah sekalian, perintah dalam ayat liyatafaqqahu, supaya mereka mendalami, memahami lebih dalam tentang masalah agama. Allah di sini tidak hanya sekedar memerintahkan liyata'allamu. Jadi kalau ta'allum itu artinya belajar. Kalau tafaqquh itu mendalami. Nah, itu berbeda frekuensinya ataupun kedalamannya ya. Kalau ta'allum mempelajari itu kulitnya, sampulnya. Sementara tafaqquh itu lebih mendalam lagi. Walaupun di sini juga tidak kita kesampingkan ya. Ada orang-orang tertentu yang memang makomnya makom ta'allum, silahkan. Nah, seperti kita ini kan ta'allum ya, taklim, proses taklim. Nah, kita di sini alhamdulillah 1 pekan ada rutinan ya 3 kali 1 pekan ya. Kemudian 1 bulan sekali itu mungkin bisa ditambah atau mungkin ada khutbah Jumat yang bisa untuk tambahan ilmu kepada kita semuanya. Ini sifatnya adalah proses kita mengikuti ta'alum, belajar, walaupun belajar ini yaitu tadi barangkali kadang-kadang ada udzur ya, kadang-kadang kita hadir, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kalaupun hadir juga kadang-kadang ngantuk ya. Dan macam-macam lah, banyak lah halangannya karena usia ya dan lain-lain kesibukan. Nah, jadi mungkin kalau kita yang usianya sudah senior ini, jadi mungkin kalau untuk pada tahapan yang lebih tinggi tafaqquh, ya kita ada banyak keterbatasan. Nah, untuk tafaqquh ini lebih mendalam lagi ya. Kalau kita belum mampu, maka ya barangkali kita berikan peluang kepada anak-anak kita ya. Jadi kalau kita punya anak, kita dititipi anak berapa ya, hendaklah ada di antara anak-anak kita itu kita arahkan untuk menjadi orang yang faqih. Faqih itu yang faham, mendalam dalam persoalan agama. Siapa yang punya potensi menjadi penghafal Quran dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor berapa? Siapa ini yang siap menjadi penghafal Quran? Ayah biayai, mondok di mana ataupun ngaji di mana, dibiayai oleh ayahnya, silahkan. Kalau nggak mampu, cari beasiswa. Sekarang banyak sekali beasiswa mahat-mahat yang tahfidz yang gratis juga banyak. Silahkan. Kalau perlu sampai ke luar negeri sana, dicarikan peluang-peluang banyak. Ya, jadi ada kaderisasi di situ ya, supaya tafaqquh tidak hanya sekedar tahu. Perbedaannya kalau ta'allum itu mengetahui ya sebatas normatif ya. Tapi kalau tafaqquh itu mendalami dengan ruhnya. Kalau ta'allum itu misalnya ya, kita mempelajari tentang fikih shalah, tahu bagaimana caranya niat, caranya takbir sampai salam begini. Tahu, tetapi kita laksanakan atau tidak itu nanti dulu. Tapi kalau tafaqquh, tahu, faham dan melaksanakan. Nah, itu bedanya. Yang kita sayangkan jamaah sekalian, model pendidikan di Indonesia itu hanya transformasi saja tadi, ta'allum saja. Sementara rohnya untuk mengamalkan itu agak kurang ya, sehingga
dulu ya, pada tahun 90-an itu pernah ada semacam penelitian di antara kampus-kampus, terutama kampus yang berlabel Islami itu. Jadi ini yang ironis, justru kampus-kampus yang berlabel Islami ini, dan kalau di zoom lagi ya, mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di fakultas syariah itu lebih mokong daripada yang kuliah di yang lainnya. Ini kan sangat ironis. Yang fakultas syariah yang harusnya paham dengan ilmu syariah, tetapi malah mudah melakukan pelanggaran. Nah, ini kan ironis ya. Ya, kata kawan saya yang sekarang, beliau guru besar ya, jadi pesan saya itu dalam sebuah diskusi menyampaikan begini, ini guyonan saja, nggak benar ya, ini hanya guyonan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Kalau Kementerian Pendidikan ini relatif lebih lurus, hati-hati gitu ya, normatif. Kalau Kementerian Agama itu agak kusru atau agak ini ya. Apa bedanya? Kalau Kementerian Agama itu katanya tahu jalan taubatnya gitu ya. Jadi tahu bagaimana cara taubatnya, sehingga walaupun kusru itu dia bisa insya bertaubat. Nah, yang ini normatif ini hanya guyonan saja ya, nggak bener lah. Jadi masing-masing tergantung pada pribadinya dan sejauh mana ini ya. Tentang misalnya ya, pemikiran liberal ya. Pemikiran liberal, Islam liberal di mana yang subur itu ya? Coba panjenengan amati. Yang subur justru di perguruan-perguruan tinggi yang berlabel Islami, agama. Perguruan tinggi yang negeri ataupun yang umum itu justru mereka lurus ya. Masjidnya makmur, kajiannya makmur, kemudian banyak para penghafal Quran, karena banyak juga yang masuk dari jalur prestasi, jalur mandiri, yang dari hafalan kan juga banyak. Karena mereka lurus gampang. Tapi saat yang lainnya yang tadi yang perlu untuk diluruskan adalah justru yang berlatar belakang dari, mohon maaf misalnya dari pondok, dari pesantren, macam-macam itu kadang-kadang karena wis apal ya, kalau dia disuruh kajian sudah bosen 6 tahun, 7 tahun di pondok, suruh ngaji lagi sudah bosen, katanya begitu ya. Jadi ini yang masalah bagi kita semuanya ya. Mereka punya potensi menghafal cepat, kemudian interaksi dengan ayat Quran hadis itu juga cepat sekali, tapi kadang-kadang itu tadi ya, sehingga mereka bahkan bukannya di sini, ada yang di Timur Tengah, dari luar negeri sana, yang justru mereka berpemikiran liberal itu dari kampus-kampus yang Islami seperti itu. Bahkan ada sebagian yang sampai meninggalkan sholat karena ya menjadi ateis. Ini kan sangat ironis. Coba panjenengan lihat sejarahnya PKI. Coba tokoh-tokoh yang menjadi ini ya pelopornya PKI itu, coba itu orang-orang santri itu sebelumnya itu paham dengan masalah Islam. Nama-namanya coba itu kan ada sebagian nama-nama yang Islami itu. Nah, inilah jamaah sekalian yang memang sejarahnya begitu ya. Sejarahnya ya perlu ya, ini dinamika yang harus kita apa sih kira-kira benang merahnya di mana ya. Kadang-kadang kalau ilmu ini tidak dirawat dengan baik akan menjadi malapetaka ya. Ilmu itu harusnya melahirkan rasa takut. Kalau orang berilmu nggak punya rasa takut, berarti nggak ada manfaatnya. Ada beberapa hari ini kan viral ya, mungkin sampai sekarang viral ya, di Gorontalo ya. Mungkin panjenengan ada yang ikut, ada yang tahu lah ya berita ini. Di Gorontalo itu ada sekolah madrasah aliyah negeri ya. Jadi kan madrasah yang Islami lah, sekolah Islam ya. Sudah tahu ya beritanya ya. Nah, sudah tahu ya. Jadi ini mungkin ada yang belum tahu. Kalau belum tahu mungkin kurang nyambung. Yang sudah tahu mungkin nyambung. Nah, sekilas ya supaya nyambung. Jadi guru bahasa Indonesia, walaupun dia enggak guru agama, tapi kan ketika dia ngajar di MAN itu kan berarti basicnya kan sudah basic yang lumayan lah agamanya ya. Usianya sudah tua Pak, 57 tahun. Itu menjalin asmara dengan anaknya anak didiknya usia kelas 12. Jadi
ya melalui pendekatan begini begitu mulai 2022 ya. Terus dilaporkan ke istrinya, nggak percaya. Akhirnya temannya iseng ini ya untuk membuat barang bukti ini ya, dibuat syutingan video di tempat itu. Waduh, kejadiannya antara ya ini kan usia 57 tahun ya, sudah hampir pensiun, dengan anak didiknya yang mungkin usia berapa ya, 16 atau 17 ya, kalau kelas 12 itu ya. Ya Allah, melakukan hubungan itulah ya. Kita sedih Pak ya. Jadi kasus seperti ini ya terjadi ya di dunia pendidikan, mencoreng dunia pendidikan ya. Dan ya itu ya, orang yang punya ilmu tetapi dia tidak bisa bertambah rasa takutnya, berarti ada sesuatu yang menjadi persoalan di sini ya. Anak-anak kita juga demikian ya. Generasi Z sekarang ini susah ya, susah, tidak sama dengan generasi kita dulu. Yang tadi saya katakan, walaupun mereka santri-santriwati, kalau mereka liburan, ini katanya libur syar'i. Jadi libur syariahnya artinya ya mungkin mereka sudah merasa capek di pesantren, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu full kegiatannya untuk ibadah, sehingga kalau liburan itu off semuanya. Jadi ya Allah ya, untuk dibangunkan sholat jamaah, dibangun apalagi jamaah subuh ya. Ya Allah, itu merupakan PR bagi kita semuanya lah ya, untuk bisa mendampingi anak kita. Walaupun anak-anak kita sudah menikah, itu tetap harus ada pendampingan dari kita. Tidak boleh kita lepaskan karena alasan itu mereka sudah punya negara tersendiri, nggak boleh diintervensi. Nah itu nanti dulu, intervensi itu kan ada batasnya. Kita sebagai orang tua tetap mendampingi ya. Ketika Ali dan Fatimah sudah menikah dan mereka ya pada saat waktu Qiyamul Lail itu dibangunkan, diketuk pintunya oleh Rasulullah. Bangun sholat malam. Itu walaupun sudah menikah, walaupun sudah punya negara tersendiri, itu masih tetap ada kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, itu tidak terbatas. Pada saat anak-anak sudah mentas, sudah nikah, sudah punya penghasilan, bahkan mungkin punya rumah sendiri, itu belum selesai. Tetap harus ada pengawalan dari kita semuanya. Walaupun hisab di akhirat kita nggak tahu ya, tapi kita sebatas untuk usaha, doa dan sebagainya tetap kita lakukan. Kalau kita sudah upayakan, sementara sudah maksimal segalanya, tapi tetap mungkin anak-anak dari kita itu kurang bisa menerima apa yang kita dakwakan, sudah tawakal Allah, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan mereka insaf dan menyadari segala macam kekurangannya. Demikianlah jemaah sekalian, insya Allah masih ada kelanjutan dari poin ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memberikan pencerahan, pengingat kepada kita semuanya bahwa tanggung jawab kita besar pada keluarga kita, pada umat kita ya. Maka sebelum kita memperbaiki umat ini, kita perbaiki diri kita dulu. Aslih nafsaka wa tu'u ghairaka, perbaikilah dirimu dulu, kemudian berdakwalah kepada orang lain. Sebelum kita bicara dalam skala makro bagaimana urusan negara begini, negara begitu yang luar biasa ya, beratnya tantangan negara ini, kita urusin negara terkecil kita dulu ini. Keluarga ini negara terkecil kita, yang kita sebagai kepala rumah tangganya, sudahkah kita berikan tarbiyah yang benar kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita ya, ini tanggung jawab kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.